Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Wow, luar biasa ya. Oke, pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara, adalah gini. Sadari Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Wow, katakan amin. Sadari bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang biasa. Oh, yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Seringkali ini yang nggak sedikit orang percaya nggak menyadari bahwa di balik yang kita hadapi, Tuhan punya skenario besar bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi karena mungkin yang sedang kita atau orang percaya hadapi sesuatu yang mungkin nggak enak, kita merasa bahwa kita menjadi orang yang sedang menjadi orang yang ada yang terpuruk, seorang yang merasa kecil, seorang yang nggak berpengharapan gitu. Tapi lewat pesan ini Tuhan lagi kasih tahu kita bahwa Tuhan ada di balik semua yang sedang terjadi dan Tuhan punya skenario dahsyat di balik semua itu. Mari tanpa berpanjang lebar kita baca dulu ayatnya. Yohanes 13 ayat 7. Yohanes 13 ayat 7. Oke, saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mau gak mau setiap ayat yang mendasari pesan Tuhan, kita bahas dulu latar belakangnya ya supaya kita paham. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca satu perikop Yohanes 13 ini tentang Yesus di malam perjamuan terakhirnya dengan para murid, ia membasuh kaki murid-muridnya. Nah jadi percakapan yang Yesus sampaikan ini Yesus tujukan kepada para murid. Bahwa apa yang sedang Yesus lakukan. Jadi gini, Yesus lagi melihat di perjamuan makan malam sebelum Paskah itu, Yesus sadar bahwa gak lama lagi dia akan masuk ke dalam satu fase yang sangat gak enak, yaitu penyaliban. Di mana dia akan meninggalkan para murid dan kemudian dia akan masuk ke dalam suatu peristiwa besar, karya penebusan yang dahsyat itu. Itulah sebabnya dia merasa perlu mempersiapkan para murid itu. Karena murid-murid dalam nggak terlalu lama lagi akan masuk dalam masa-masa yang nggak mudah. Ya. Dan Yesus melihat kondisi para murid sehingga Yesus memutuskan untuk kemudian apa yang dia lakukan, dia buka jubahnya. Dia mengambil kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Kita sering dengar kisah itu, lalu dia mengambil baskom. Ya, kalau di Alkitab ditulis mengambil basi. Kemudian diisi dengan air. Dan kemudian apa yang Yesus lakukan? Dia membasuh kaki para murid satu persatu. Nah murid-murid kan heran. Guru, apa yang kau lakukan? Karena ternyata gini, menurut adat Yahudi, pembasuhan kaki itu hanya dilakukan oleh orang yang pangkatnya paling rendah. Artinya biasa dilakukan oleh seorang budak. Atau dilakukan oleh seorang pembantu. Jadi pembasuhan kaki itu biasa dilakukan oleh orang yang menurut istiadat Yahudi yang levelnya di bawah mereka gitu. Melakukan pembasuhan pada orang yang satu level aja udah sesuatu yang gak biasa. Misalnya teman membasuh kaki temannya gitu. Itu sesuatu yang gak biasa. Kalau bukan si teman itu lagi menunjukkan sebuah rasa cinta yang begitu dalam. Kalau nggak ada dasar itu, maka dengan satu level yang sama pun nggak biasa itu. Apalagi seorang yang terkemuka, seorang guru, tiba-tiba basuh kaki muridnya, itu sangat nggak biasa. Tapi Yesus merasa perlu melakukan itu. Untuk menunjukkan, ada beberapa alasan, untuk menunjukkan rasa sayangnya Yesus pada murid. Untuk menunjukkan bahwa Yesus mau mempersiapkan diri kepada para murid karena sebentar lagi dia akan meninggalkan masuk ke dalam penyaliban. Yesus perlu mempersiapkan murid-murid ini sedemikian rupa dan kemudian alasan selanjutnya Yesus ingin menunjukkan apa yang disebut makna kerendahan hati. Karena Yesus melihat, ini memang gak ditulis di dalam Yohanes 13 tetapi di Injil yang lain ditulis pada waktu perjamuan malam itu. Ketika Yesus sebetulnya sedang ada rasa sedih karena sebentar lagi akan meninggalkan murid dan masuk ke dalam penyaliban. Murid-murid apa yang mereka lakukan? Mereka lagi sibuk di antara mereka siapa yang terbesar di antara para murid. Jadi ketika sebetulnya suasananya mestinya lagi
hening, mempersiapkan diri sedemikian rupa, mereka lagi berantem. Jadi alasan Yesus melakukan pembasuhan salah satunya adalah untuk menyatakan bahwa kalian harus mau jadi yang terbesar, kalian harus berani menjadi yang terkecil. Kalau kamu menjadi yang terbesar, yang terutama, kamu harus menjadi yang melayani. Nah di situ Yesus melakukan satu tindakan dengan beberapa alasan yang kuat di situ. Ya. Nah giliran Yesus mau melakukan pembasuhan kepada Petrus, ya Petrus biasa bereaksi, hah? Engkau mau membasuh kakiku gitu ya. Di situ jadi memang di antara para murid kan Petrus yang suka bertanya ya, spontan. Nah ternyata di situ Yesus bilang, kamu mungkin gak ngerti sekarang, tapi kamu akan ngerti nanti. Ya. You do not realize what I am doing now, but you will understand later. Di dalam terjemahan Amplified dikatakan you will fully understand it later. Kamu akan benar-benar ngerti nantinya. Sekarang mungkin kamu gak ngerti. Nah perkataan ini yang diberikan Tuhan buat kita. Tuhan bilang gini, yang kamu hadapi mungkin kamu gak ngerti sekarang. Tapi kamu akan ngerti nanti. Artinya saya gak tahu ya, apa aja yang sedang kita hadapi satu persatu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga gak tahu apa yang sedang saya hadapi. Tetapi lewat pesan ini, wow, sesuatu yang menguatkan. Ya. Mungkin kita gak ngerti apa yang sedang kita hadapi. Mungkin kita gak ngerti bahwa kok ini bisa terjadi sih, kok aku harus menghadapi ini. Kok udah sekian lama sih aku menghadapi ini, aku gak ngerti Tuhan ini maunya apa. Tapi di sini Tuhan katakan lewat pesannya gini, mungkin kamu gak ngerti sekarang. Tapi kamu akan ngerti dengan benar-benar ngerti nanti. Artinya kalau Tuhan bilang gitu, artinya gini, semua yang kita hadapi itu ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Ada di dalam skenario besarnya Tuhan. Mungkin kita gak paham hari ini, hari-hari ini mungkin kita gak paham. Kenapa aku mesti berhadapan dengan satu hal ini? Kenapa aku harus berurusan dengan orang model begini misalnya? Mungkin kita gak ngerti, tapi Tuhan bilang engkau pasti akan ngerti. Ya. Di tengah berbagai situasi Bapak Ibu Saudara atau berbagai peristiwa yang sedang kita hadapi, sering kita akan dibuat gak mengerti ini kan. Ya, yang dimana ujung-ujungnya nanti suatu hari Tuhan bilang kamu pasti ngerti. Nah artinya gini, ada jarak, ada rentang waktu. Rentang waktu itu dari saat kita mungkin gak ngerti hari-hari ini, dengan satu titik di mana suatu hari kita akan ngerti. Dan di situ dikatakan you will fully understand, kamu akan benar-benar ngerti nanti. Berarti kan ada satu rentang di mana ini kosong nih, kita nggak ngerti, tapi nanti bakal ngerti. Nah rentang waktu ini saya namakan ini titik kritis. Di mana di titik kritis ini bisa kemungkinan 3 hal terjadi pada hidup orang percaya. Yang pertama kalau si orang percaya menghadapi ketidakmengertian ini, kemungkinan pertama mereka bisa akan menjadi lemah, kecewa, dan kemudian menjauh dari Tuhan. Ini sedih ya, kalau jadinya ini yang diputuskan dan kalau dibiarkan ini terjadi, ini sedih ya. Menjadi lemah, kecewa, dan menjauh, bahkan jatuh. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, akhirnya di rentang waktu, di titik kritis, di masa ketidakmengertian ini yang kemungkinan bisa terjadi adalah menjadi biasa-biasa aja sama Tuhan. Jadi dingin. Aku mau gini aja, Tuhan ngerti aku gak mau melakukan apa-apa. Nah ini masa-masa dingin sebetulnya. Atau yang ketiga, kita akan penuh dengan ucapan syukur. Melihat apa yang Tuhan sedang rancangkan, melihat Tuhan apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian siap-siap untuk melihat apa yang akan terjadi nanti. Hal-hal dahsyat apa nih yang Tuhan udah rancangkan. Karena kita tahu skenario Tuhan gak pernah skenario biasa. Katakan amin. Skenario yang luar biasa. Ya. Kemungkinannya 3 hal itu. Makanya di masa ketidakmengertian sampai suatu hari nanti mengerti, di mana jaraknya kan beda-beda satu sama lain. Bisa terjadi kelemahan, menjadi dingin, menjadi tiba-tiba terjadi lonjakan iman. Wow luar biasa. Ini contoh biasa dulu.
Saya baca satu artikel gini Bapak Ibu Saudara, ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini kejadiannya di Kanada ya. Sepasang suami istri ini rindu sekali untuk bisa datang ke sebuah tempat di daerah Kanada, namanya daerah Newfoundland. Ada satu pantai. Pantai itu punya satu fenomena alam di mana setiap setahun sekali di bulan Juni itu tiba-tiba tuh ikan-ikan jenis namanya ikan capelin. Ikan capelin ini tiba-tiba bisa berlompatan dari laut ke darat. Jadi ya kita pernah dengar ya di Indonesia juga pernah ada terjadi ya. Kayak mau ada gempa, kayak mau ada apa, ikan-ikan pada lompat. Tetapi ini adalah kebiasaan setiap tahun di mana ikan-ikan itu kayak nyerahkan diri, nih tangkaplah aku gitu. Inilah jenis ikan capelin, inilah ikan yang jadi biasa makanan ikan paus. Tapi dagingnya mungkin disukai oleh penduduk dan mereka lompat ke darat itu untuk bertelur terlebih dahulu di daerah pantai. Kemudian dia lompat, ya nggak tahu saya prosesnya seperti apa. Tapi mereka lompat ke pantai sehingga penduduk-penduduk di sana tuh tinggal nangkep ikan-ikan tersebut. Wow, artinya panen besar gitu. Tetapi ini kejadiannya nggak diketahui, bisa tiba-tiba pada datang. Nah si suami istri ini mengetahui bahwa wow kita ini suatu kerinduan, mereka pengen lihat langsung. Ada kesempatan untuk berlibur, mereka menuju ke pantai itu suatu perjalanan yang jauh dari tempat di mana mereka tinggal. Dan mereka berharap, karena gini gak semua orang yang datang ke sana bisa melihat kejadian itu. Dan kalau melihat kejadian itu kan selain melihat kan pulang juga bawa ikan banyak. Nah apa yang terjadi? Mereka di dalam perjalanan menuju ke tempat itu, hari itu selain perjalanan jauh, cuaca begitu buruk. Sehingga mereka di dalam kendaraan suami istri ini bilang, ya kok cuaca jadi buruk sih. Jangan sampai ketika kita datang ya nggak terjadi apa-apa gitu. Cuaca menjadi semakin berkabut, mereka sulit untuk melihat jalanan. Dan akhirnya persiapan yang mereka udah lakukan, baik menabung, baik berdoa sebelum perjalanan dan lain, sehingga mereka penuh dengan, ya Tuhan kok gini sih gitu. Yang tadinya mereka akan berlibur dan melihat keajaiban itu, akhirnya perjalanan yang penuh dengan keluh kesah, ya kok jadinya begini. Nah, sia-sia ya kita datang ke sana nggak lihat apa-apa gitu. Akhirnya setelah perjalanan jauh, tibalah mereka dan bermalam malam itu. Dan sambil mereka bermalam, mereka juga sambil terus menggerutu. Kok jadi gini sih gitu ya. Ya nggak tahu deh, besok ya nggak tahu kita main yang lain, pergi ke tempat yang lain aja. Kalau ini nggak terjadi, mereka pikir mereka nggak akan bisa lihat itu. Keesokan harinya, ketika mereka coba ke pantai ya kita ya udah jalan-jalannya ke pantai lah gitu. Ternyata cuaca menjadi cerah. Dan kemudian gak lama kemudian itu ikan-ikan pada keluar, pada lompat. Pantai penuh dengan ikan dan penduduk keluar dan mengambil ikan dan gak sedikit ya para wisatawan juga ada kesempatan melihat itu sebuah kejadian yang sewaktu-waktu gitu, yang langka. Dan kemudian dia ikut menikmati kan, kita kebagian juga lihat peristiwa ini gitu. Nah di tengah-tengah dia melihat dan mengambil ikan-ikan itu, dia mendengar dari para penduduk bilang begini, untung kemarin cuaca buruk. Karena biasanya gini, kalau cuaca buruk biasanya besokannya ikan-ikan baru akan keluar. Dan ketika suami istri ini mendengar perkataan penduduk di sana, mereka bilang, ya kemarin kita marah sama Tuhan gitu ya. Ternyata cuaca buruk itu adalah salah satu cara, ya Tuhan udah atur semua. Cuaca buruk itu sebetulnya yang membuat ikan-ikan itu berlompatan keluar. Sehingga mereka berkata, ya ampun kita kemarin udah ngomel-ngomel sama Tuhan. Ternyata itu cara Tuhan untuk bikin ikan-ikan itu keluar. Saudara nangkap sesuatu dari kisah ini. Seringkali kita nggak ngerti waktu kita berhadapan dengan sebuah situasi. Dan kita banyak mungkin ya nggak sedikit orang percaya menggerutu atau ngeluh sama Tuhan. Kita nggak tahu padahal situasi itu ada di dalam sebuah skenario Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan mau nyatakan sama kita yang mungkin hari itu kita nggak ngerti. Baru sekian saat kemudian kita juga nggak tahu ya sekian saatnya tuh sekian berapa lama ya. Kalau tadi contoh si suami istri itu besokannya mereka baru ngerti ya ampun. Kemarin kita ngomel tentang cuaca yang buruk. Ternyata dari penduduk kita tahu bahwa cuaca buruk itu yang membuat ikan-ikan itu keluar. Kita nggak ngerti mungkin hari ini apa yang sedang kita hadapi.
Tapi lewat pesannya Tuhan bilang, kamu nanti akan ngerti. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sampai berpesan gitu artinya gini, bersiap-siaplah akan sesuatu yang luar biasa yang kita bakal ngerti nanti. Katakan amin. Kadang-kadang gini, sungut-sungut yang membuat akhirnya kita menjadi lemah, kecewa dan jauh dari Tuhan. Oke, ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Sama seperti Petrus yang tidak memahami apa yang sedang Yesus lakukan. Ini guruku apa-apaan sih? Tiba-tiba buka jubah, ngambil kain lenan, diikat di pinggang, ngambil baskom, isi air terus dibasuh kakinya satu-satu. Ini buat apa ini? Sama seperti Petrus yang tidak memahami apa yang Yesus sedang lakukan, demikian pula halnya mungkin saat ini kita terjadi dengan kita. Apa yang sedang kita hadapi mungkin kita belum ngerti. Ya. Apalagi ketika kita dihadapi dengan sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip gak baik dalam pandangan mata kita. Ya kok Tuhan, aku kok ngalami kejadian begini sih. Ya. Kenapa aku mesti ngalami kegagalan? Ya. Ini contoh aja ya. Misalnya gagal dalam pekerjaan, usaha, dalam hal asmara misalnya ya. Dalam hal urusan cinta, gagal dalam menjalin hubungan. Kok Tuhan, kok aku mesti ngalami ini sih. Kok aku mesti ngalami satu hal yang mungkin mengecewakan. Ya. Kok kenapa aku sampai dijahati, diperlakukan seperti ini sama orang itu. Kok aku harus ditinggal selama-lamanya oleh orang yang aku kasihi. Mungkin kita nggak ngerti. Mungkin kita ada dalam satu fase nggak paham kenapa itu terjadi. Ya. Atau apapun lah. Kenapa aku harus menghadapi sesuatu yang nggak mudah hari ini. Sama seperti waktu ketika saya, ada beberapa dari kami ya, ada istri, ada kakak, ada beberapa rekan. Ketika waktu itu kami juga nggak ngerti. Baru 5 tahun digembalakan, kok gembala kami kok nggak meninggal gitu. Kok ibu gembala meninggal yang selama ini membimbing, bayangkan baru 5 tahun, hampir mendekati 6 tahun waktu itu kami nggak ngerti. Dan dari situlah kami mulai kumpul di tengah ketidakmengertian untuk doa. Aduh Tuhan nggak ngerti, mesti gimana jadinya, kami doa. Ngerti-ngertinya kapan Bapak Ibu Saudaranya? Bapak Ibu Saudara. Ngerti-ngertinya sekian tahun kemudian. Kalau mungkin kami atau saya nggak ngalami masa-masa itu di tengah ketidakmengertian, saya nggak akan pernah ketemu dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Karena kita nggak ngerti cara Tuhan di dalam mempersiapkan seseorang, kita nggak tahu, kita nggak paham. Tapi bersyukur yang kami lakukan adalah datang sama Tuhan, Tuhan nggak ngerti, mesti gimana. Kami doa tiap hari, kumpul tiap hari. Nah ini sebetulnya salah satu kunci kan, di tengah ketidakmengertian kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan jauh-jauh deh sama Tuhan. Kita nggak memahami apa yang sedang Tuhan lakukan, kita nggak paham. Tapi satu hal kita harus yakin bahwa kita berurusan dengan Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang apa? Tuhan yang dahsyat. Ya. Maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Kita berurusan dengan Tuhan yang luar biasa, yang waktu dia merancangkan suatu rencana, kita juga nggak ngerti. Dia terlalu dahsyat untuk kita pahami. Kita hanya ngelihat sebagian kecil dari skenario besar Tuhan, dan kemudian seringkali gak sedikit orang percaya yang udah terburu-buru kecewa. Nah di sini Tuhan mau kita, yuk sadari kita punya Tuhan yang luar biasa loh. Ya, waktu kita lihat memandang, makanya waktu Abraham di tengah ketidakmengertiannya, atau waduh berapa lama lagi sih, benar gak sih janji Tuhan mau kasih keturunan dan lain, sampai Tuhan bilang gini, Abraham lihat dari kemah, keluar dari kemahmu, kau lihat di langit bintang-bintang itu. Sebanyak itulah nanti keturunanmu, seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Mungkin kalau kita lihat hari ini, apa yang terjadi di atas, maksudnya bintang-bintang di langit. Kalau kita hitung Bapak Ibu Saudara, dengan mata kita nih, 1, 2, 3 gitu, paling dapat hitungan berapa banyak sih? Sampai mata berakhir mungkin kita paling hitung berapa ribu. Kita nggak tahu ada berapa miliar itu di atas. Dan kalaupun kita tahu itu ada sekian miliar, itu hanya sebagian kecil dari galaksi, dari alam semesta yang isinya sekian galaksi. Kita begitu kecil, kita punya Tuhan terlalu dahsyat. Ya. Jadi
Kalaupun hari ini kita mengalami sesuatu yang mungkin ya penuh dengan pertanyaan, ketidakmengertian, sadarlah kita punya Tuhan terlalu luar biasa ya. Dia sudah merancangkan hal-hal yang dahsyat ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika mungkin saat ini kita berada di fase di mana kita merasa banyak hal yang kita nggak pahami. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama gini, tetap percaya ya akan kontrol kuasa Tuhan yang sedang bekerja atas hidup kita. Tetap apa? Tetap percaya akan kontrol kuasa Tuhan yang sedang bekerja atas hidup kita. Yohanes 13 ayat 8. Di Yohanes 13 ayat 8 ini Tuhan bilang gini, ya, kata Petrus kepadanya, kepada Yesus, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Artinya gini, Petrus sungkan sekali, aduh ini gurunya kok sampai melakukan perendahan diri yang begitu luar biasa. Sampai-sampai dia bilang, udah guru engkau jangan basuh kakiku gitu. Jawab Yesus gini, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Buat Yesus mungkin menjelaskan rencananya ke depan, mempersiapkannya, menyatakan betapa ia mengasihi para murid itu mungkin buat Petrus udah gak akan paham dah. Maka Yesus bilang ini udah ikut ambil bagian aja deh. Ya, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Udah turutin aja deh kata Yesus ya. Karena menjelaskan masalah pembasuhan kaki itu membutuhkan penjelasan yang mendalam ya. Tapi intinya adalah gini, mungkin kita belum mengerti dengan apa yang Tuhan sedang lakukan. Namun Tuhan menghendaki gini agar kita ikuti aja lah. Jangan berbantah-bantahan sama Tuhan. Mendekat dan ikuti langkah demi langkahnya. Ya, jangan ambil tindakan yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Kadang Bapak Ibu gini, di tengah ketidakmengertian gak sedikit orang percaya akhirnya seringkali mengambil satu langkah yang bertolak belakang dengan firman. Gak ada Tuhan-Tuhan lagi dah kalau gini. Nah inilah makanya ketiga kemungkinan tadi, di tengah masa ketidakmengertian dan sampai masa suatu hari kita ngerti. Nah ini saya katakan ini masa kritis, titik kritis ini. Dimana tiga kemungkinan itu bisa terjadi. Akhirnya kecewa, akhirnya menjauh, ya akhirnya ada yang jatuh gitu, jangan sampai itu terjadi. Tetapi ada juga yang akhirnya jadi dingin sama Tuhan. Tetapi ada yang memang nangkap dan bersiap-siap untuk sesuatu yang luar biasa. Nah itu adalah pilihan. Nah lewat pesannya ini Tuhan udah kasih kunci kan. Udah percaya aja, udah ikuti aja langkah demi langkahnya. Udah setiap tindakan kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena kuncinya adalah gini, intinya adalah tetap melekat, tetap datang, tetap minta tuntunan sama Tuhan. Tuhan apa yang harus kami lakukan. Pada waktu itu ketika kami kumpul gak ada hal yang kami katakan kecuali Tuhan minta dituntun, minta dibimbing. Apa yang Tuhan mau kami lakukan, kami ikut aja deh. Mungkin kita ingat kisah Yusuf, Bapak Ibu Saudara, kita udah hafal banget kisah Yusuf. Pada waktu dia berusia 17 tahun kan, Yusuf sebetulnya dia lagi ada dalam kondisi lagi enak-enaknya hidup. Disayang sama orang tuanya, dikasih jubah yang terbaik dibandingkan daripada saudara-saudaranya. Tapi gini, Tuhan punya skenario besar. Dan Tuhan melihat bahwa kayaknya Yusuf cocok nih untuk diikut sertakan sebagai pemeran utama di dalam skenario Tuhan yang luar biasa. Ya. Sekalian juga aku mau bentuk ini sosok Yusuf karena dia punya bahan. Mungkin waktu itu dia masih menjadi anak manja 17 tahun. Kita juga gak tahu persis, tetapi kurang lebih mungkin Tuhan melihat bahwa dia naksir sama Yusuf ini untuk Yusuf dipakai menjadi sarana daripada rencana Tuhan yang luar biasa. Maka sekonyong-konyong waktu Yusuf disuruh nengok kakak-kakaknya jadi bukan jadi sebel ya gara-gara soal cerita mimpi itu kan. Ini si tukang mimpi datang mau ngapain gitu. Yusuf gak nyangka kalau dia dilempar ke sebuah sumur kering dan kemudian diangkat lagi sama salah satu kakaknya, dijual sebagai budak belian kepada pedagang Midian, dibeli oleh kepala pengawal istana Fir'aun yang bernama Potifar dan jadi pembantu rumah tangga di sana, dan kemudian dia difitnah sama istri Potifar, dia dijebloskan ke dalam penjara. Waktu itu usianya 17 tahun.
Dan kapan Yusuf ngerti? Dia ngerti pada usianya masuk ke tahun yang ke-30. Dia baru ngerti. Ya ampun, Tuhan punya rencana luar biasa. Bukan hanya untuk aku. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa buat satu bangsa pilihan Tuhan yang Tuhan mau selamatkan. Yaitu bangsa Israel. Awalnya kan Yusuf gak ngerti Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kenapa aku mesti dibawa ke dalam situasi yang seperti ini? Tadi Yusuf kan gak tahu kan, saya pernah jelaskan kan. Dari tanah tempat mereka dia tinggal, Tuhan mau lakukan sesuatu yang dahsyat di tanah Mesir. Nah di sepanjang masa-masa yang gak enak ini sebetulnya Tuhan lagi membawa Yusuf untuk bergerak ke arah Mesir. Karena disitulah Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Demi untuk menyelamatkan satu bangsa pilihan Tuhan. Dan di situ Yusuf kan yang menjalaninya kan gak sadar. Yang dia tahu bahwa betapa gak ngerti dan betapa gak enak hari-hari yang dia harus jalani. Sering kali kita ada di posisi seperti itu. Mungkin kita juga sedang ada di posisi itu kan saya gak tahu. Yusuf akhirnya setelah melewati masa 13 tahun. Baru ia ngerti bahwa semua adalah bagian daripada rencana Tuhan dan rencana Tuhan gak pernah gagal. Ya walaupun kehidupan Yusuf kelihatannya kayak babak belur ya, tetapi pada akhirnya dia lihat wow ada kemenangan yang luar biasa. Tuhan angkat Yusuf tinggi-tinggi. Ternyata Bapak Ibu Saudara dalam rangka menyelamatkan sebuah bangsa pilihan Tuhan, Tuhan pilih Yusuf sebagai pemeran utamanya. Ya kalau main film pemeran utama dapat uang setelahnya. Kalau yang menjalani kehidupan nyata dan Yusuf dipilih Tuhan sebagai pemeran utamanya kan Yusuf sempat babak belur di situ. Di tengah ketidakmengertiannya Yusuf jalani. Ya. Apakah Yusuf kenapa nggak dikasih tahu sih lebih dulu sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara seringkali kapasitas Yusuf ini nggak memungkinkan untuk dijelaskan sedemikian luar biasanya rencana Tuhan. Waktu Yesus mau menjelaskan untuk apa sih maksudnya pembasuhan itu, mungkin daya serap Petrus dan murid-murid yang lain juga nggak mampu untuk memahaminya di malam itu. Yusuf pun waktu kalau dijelaskan secara detail, Yusuf bilang, aku nggak mau ikut Tuhan kalau gitu, mengerikan sekali rencanamu Tuhan. Yusuf hanya dikasih kisi-kisi, yaitu apa? Lewat mimpi. Kurang lebih dia tahu ke depannya kayak apa, tapi menjalaninya itu loh yang gak mudah. Ya. Kalaupun Tuhan memberitahukannya secara detail, Yusuf pasti gak akan ngerti. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau dari beberapa contoh yang sudah terjadi di Alkitab, ini kan mirip juga kan perjalanan dengan Daud, kan Daud gak ngerti. Yang mau jadi raja juga bukan aku, tiba-tiba Nabi Samuel datang bawa minyak. Kata Daud, gue emang gak kepengen jadi raja. Tapi Nabi Samuel ngurapi bahwa engkau suatu hari akan jadi raja. Tiba-tiba hidupnya jadi berubah, jadi kejar-kejar mau dibunuh gitu. Penuh ketidakmengertian. Daud kan kita, ceritanya kan paralel kan mirip ya maksudnya. Perjalanannya di tengah ketidakmengertian yang nanti suatu hari kelak dia baru ngerti. Dan untuk Tuhan menjelaskan sekian lama rencananya kepada Daud, mungkin Daud kan gak ngerti juga maksudnya apa sih. Ya. Tetapi kalau dari kisah-kisah ini kita bisa melihat bahwa ujung-ujungnya baru paham, baru ngerti bahwa Tuhan punya rencana luar biasa. Nah hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi sesuatu yang mungkin gak enak, kita udah ngerti cara kerja Tuhan. Kalau kita terus melekat dengan Tuhan, terus berjalan mengikuti langkahnya, kita juga akan satu hari mencapai satu titik di mana kita akan paham. Terima kasih Tuhan. Gak mudah memang. Tapi aku tahu engkau menyertai aku dan engkau bawa aku ke titik kemenangan. Yang paham katakan amin. Kalau kita tahu cara kerja Tuhan seperti itu. Ya di masa yang penuh tanda tanya ini. Mendingan kita deket-deket deh sama Tuhan. Ya. Karena titik kritis ini, kenapa saya namakan titik kritis ini? Ada titik yang mungkin orang bisa kemudian jauh dari Tuhan. Ya. Makanya waktu Daud gak ngerti kan.
Waktu bawa tabut, waktu dia mulai memerintah, dia bawa tabut kan dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Jaraknya kan gak terlalu jauh. Tetapi kemudian dia mencoba, ya kita udah ngerti lah kisahnya ya, ceritanya jangan ya. Jadi gini, waktu itu itu tabut ditaruh di kereta yang baru, Daud pikir itu sesuatu yang berkenan, tiba-tiba waktu usaha disamber, waktu dia pegang itu tabut karena tergelincir keretanya dan tersambar, kan mati kan. Daud kan, ya kok Tuhan main gitu sih, main bunuh aja, gak ngerti kan Daud. Nah, saya mau nyampaikan gini, di tengah ketidakmengertian Daud, itu tabut ada di rumah Obed Edom 3 bulan. Artinya selama 3 bulan Daud cari tahu sama Tuhan. Si tabut ada dulu di rumah Obed Edom dan Daud bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa mesti ada nyawa Usa yang melayang? Usa dan Ahio. Nah, di situ Daud akhirnya menemukan jawaban. Oh, aku ngerti. Ada dasar kebenaran yang tidak aku lakukan waktu itu. Artinya gini, waktu kita datang mendekat sama Tuhan, kita akan mulai paham. Ya. Apa yang seringkali membuat orang percaya gagal di masa ketidakmengertian, ya. Ketika merasa Tuhan telah bertindak tidak adil kepadanya, itu yang seringkali. Kemudian apa lagi? Apa yang membuat seorang percaya gagal di masa ketidakmengertian? Ketika nggak menyadari bahwa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa ketimbang masalah yang mungkin sedang dijalani hari ini. Yang pertama ketika merasa Tuhan telah bertindak nggak adil kepadanya. Yang kedua ketika nggak menyadari bahwa sebetulnya tuh Tuhan sedang mempersiapkan kita loh untuk sesuatu yang lebih besar ketimbang dari masalah yang kita hadapi hari ini. Yang ketiga, apa yang seringkali membuat orang percaya gagal di masa ketidakmengertian ketika memilih untuk bereaksi salah terhadap apa yang terjadi. Itu yang pertama ya, yang kedua sekarang. Yang pertama adalah gini, tetap percayakan kontrol kuasa Tuhan yang sedang bekerja atas hidup kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tetap selesaikan dengan baik setiap fase demi fase yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Selesaikan. Jangan ditinggalin maksudnya. Jangan ngabur, tapi selesaikan dengan baik. Ya. Tetap selesaikan dengan baik setiap fase demi fase yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Wah rasanya apa, pengen ninggalin Pak, udah gak tahan gitu ya misalnya. Apapun judul problemanya. Tapi poin kedua ini tetap selesaikan dengan baik. Setiap fase demi fase yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Tapi ada subjudulnya. Subjudulnya menarik. Jadilah pemeran utamanya, jangan jadi pemeran antagonisnya. Jadilah jagoannya, jangan jadi penjahatnya, maksudnya gitu. Oke, Yohanes 13 ayat 17. Yohanes 13 ayat 17 bilang begini, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kalau kita paham, kalau kita tangkap, jalani dengan baik, ya, jadilah pemeran utama yang baik. Yang untung juga kita, yang alami benefitnya juga kita, yang dimuliakan juga turut terbawa ketika Tuhan dimuliakan. Artinya jalani, ya selesaikan dengan baik. Ya. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, Yesus dengan tulus ya dan dengan kerendahan hati membasuh kaki para muridnya waktu itu kan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ada satu murid yang namanya Yudas. Yudas dibasuh nggak Bapak Ibu? Ya kalau dikatakan Yesus membasuh seluruh kaki muridnya. Maka kalau kita lihat Yohanes 13 ayat 2. Yudas yang lagi dimasukin roh jahat itu turut dibasuh juga. Semua gak ada terkecuali. Semua dilayani sama Yesus. Meskipun di dalamnya, di tengah-tengahnya ada Yudas. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Tapi semua diberikan kesempatan yang sama Tuhan Yesus. Wow, ini luar biasa. Ya. Jadi melalui peristiwa pembasuhan Yesus sedang mempersiapkan. Jadi peristiwa pembasuhan ini adalah peristiwa Yesus di mana Yesus sedang mempersiapkan para murid untuk menghadapi goncangan. Di mana murid-murid akan mengalami masa-masa di mana mereka akan tercerai-berai ketika melihat gurunya, ketika melihat Yesus ditangkap. Mereka juga dimusuhi oleh masyarakat pada waktu itu kan. Mereka sangat ketakutan. Ya.
Mereka bagaikan bagian daripada kelompok penjahat gitu seolah-olah ya mereka rasa bahwa nah inilah yang sedang Yesus persiapkan masa-masa sulit yang akan mereka hadapi. Nah namun akhir dari semuanya itu mereka kan paham ya bahwa semua bertujuan untuk kebaikan mereka bahkan kematian Yesus di kayu salib. Ini bukan ngomong gini karena menjelang Paskah ya karena pesannya begitu. Namun akhirnya semua itu mereka jadi paham bahwa itu semua bertujuan untuk bukan hanya kebaikan mereka, para murid, tetapi juga untuk kebaikan seluruh umat manusia. Bayangkan Yesus mau mati di kayu salib, mau tebus itu seluruh umat manusia di dunia. Wow, ini luar biasa. Dan mereka baru tahu setelah, oh untuk tujuan itulah Yesus mempersiapkan sedemikian rupa demi untuk dia mati di kayu salib. Jadi mereka yang percaya, akhirnya mereka paham, wow mereka mendapat bagian daripada karya penebusan Yesus di kayu salib. Nah, hanya sayangnya murid yang bernama Yudas. Ketika murid-murid yang lain, ketika umat manusia mengalami karya penebusan Yesus di kayu salib yang dahsyat itu. Mereka ditebus dari kehidupan dosa mereka menjadi orang-orang yang merdeka dalam Kristus. Yudas. Di akhirnya dia memutuskan untuk gantung diri. Ini kan sangat ironis kan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di saat murid-murid yang lain mulai mengerti kenapa gurunya yang tadinya kemarin waktu sekian lama yang lalu gak ngerti apa yang dilakukan tentang pembasuhan ini buat apa sih dan lain-lain. Akhirnya suatu hari murid-murid menjadi mengerti, yang Yudas malah bunuh diri. Ya. Hidup Yudas akhirnya berakhir dengan tragis. Sayang sekali kan ya. Padahal dia termasuk murid-murid yang dibasuh juga kan kakinya sama Yesus. Artinya ketika kita sedang menjalani masa-masa yang gak mudah, yang mungkin kita nggak memahaminya saat ini, marilah kita mainkan peran kita sebagai orang percaya dengan baik. Mainkan peran kita dengan baik, jangan peran antagonisnya. Jangan jadi penjahatnya gitu, ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Artinya ketika kita menghadapi suatu pergumulan, misalnya pergumulan rumah tangga, misalnya ya ini misalnya pergumulan rumah tangga. Kita nggak ngerti kenapa kita harus berhadapan dengan kondisi seperti ini, Tuhan aku nggak paham. Nah si kitanya ini jangan yang jadi tukang selingkuhnya gitu, ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Atau ketika kita menghadapi problem rumah tangga, kita jangan orang yang jadi biang pengacaunya di situ. Atau ketika kita menghadapi masalah keuangan, jangan kita ada di dalam posisi si tukang judinya gitu maksudnya. Jangan ada di posisi si tukang foya-foyanya. Ya tentu aja ya, siapapun yang memainkan peran itu pasti akan mengalami problem. Bukan itu yang dimaksud. Jadi pastikan waktu kita menjalani sebuah situasi, jangan kita jadi Yudasnya gitu maksudnya. Karena Yudas tuh gak akan ngerti. Yudas tuh berakhir dengan satu keputusan yang salah karena dia biangnya di situ. Bagian kita adalah mainkan peran kita dengan baik sampai akhir. Sebagaimana Yusuf menyelesaikan perannya. Yusuf gak muda loh, 13 tahun. Dia menjalani perannya dengan baik. Ya, kalaupun ada bagian pihak-pihak yang mencoba menggagalkannya, Yusuf menggantungkan semuanya itu kepada Tuhan. Makanya ada satu statement yang terkenal Bapak Ibu Saudara, Kejadian 50 ayat 20. Saya mau Kejadian 50 ayat 20. Di situ kan di sini dikatakan Yusuf bilang sama kakak-kakaknya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow. Ketika kita menjalani di masa-masa kita nggak paham, ada pihak-pihak yang mencoba mungkin ya, yang pasti si musuh ya, si jahat berusaha, udahlah ngapain ikut Tuhan kalau cuma begini jadinya begini gitu kan. Ada orang-orang yang mencoba menjatuhkan, melemahkan, ada pihak-pihak musuh yang mencoba bisa pakai siapa aja untuk melemahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, waktu Yusuf memainkan peran itu dengan baik, dia paham bahwa Tuhan yang merancangkan semua itu. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat di Perjanjian Baru. Ini ayat terkenal banget, semua orang percaya pakai ayat ini, Roma 8 ayat 28. Kita munculin sebentar, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini yang disadari oleh Rasul Paulus bahwa ternyata Tuhan turut bekerja. Maka dia awali kalimat ini dengan kita tahu sekarang. Bapak Ibu Saudara, kata kita tahu sekarang. Kata taunya adalah itu, aku baru tercelik. Aku baru paham. Aku baru ngerti, untung kata Rasul Paulus, waktu aku di dalam masa-masa ketidakmengertian aku terus nempel sama Tuhan.
Dan aku baru ngerti, ternyata Tuhan turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Aku baru tercelik mataku. Yang mana dulu dia gak paham, hari ini dia paham. Apapun posisi kita Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi yang kita hadapi, siap-siap kita akan ngerti. Aku baru ngerti ada rencana Tuhan yang dahsyat di balik semuanya aku alami. Yang paham katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.